Oke, perkenalkan nama saya Ali Abdul Jalil, Prodi Pendidikan Informatika kelas 2B. Saya di sini mendapatkan tugas proyek UAS Media Pembelajaran Kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Problem Based Learning. Kenapa saya memilih model pembelajaran PBL ini atau disingkat PBL? Karena karakteristik budaya kolektivis di Madura mendukung pendekatan PBL yang membutuhkan kerjasama tim dan kolaborasi antar siswa. Nilai kebersamaan ini dapat memperkuat implementasi PBL, di mana siswa dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah. Dan selain itu, kedisiplinan yang tinggi di kalangan siswa Madura dapat membantu dalam pelaksanaan PBL, di mana siswa harus disiplin dalam mengatur waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti proses pembelajaran yang terstruktur. Selain itu, keberanian untuk berpendapat dan komunikasi yang baik sangat penting dalam PBL. Siswa Madura yang terbiasa berani mengemukakan pendapat dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja mereka. Untuk pengertian dari Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Adalah model pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah melalui berpikir kritis. Model ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan kemampuan teknologi yang penting untuk menghadapi tantangan dunia modern. Dengan PPL, siswa belajar dengan cara aktif dan konseptual, membantu mereka mengaitkan teori dengan praktik nyata. Selain itu, PPL juga mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengidentifikasi masalah. Guru menyajikan masalah yang relevan dan menantang, yang tidak memiliki satu jawaban yang benar. Yang kedua, memahami masalah. Siswa mendiskusikan masalah untuk memahami situasi secara menyeluruh dan menentukan apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut. Untuk langkah-langkah yang ketiga, mengidentifikasi masalah. Siswa membuat rencana untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menentukan peran dalam tim masalah yang relevan dan menantang, yang tidak memiliki satu jawaban yang benar. Untuk langkah-langkah yang keempat, yaitu pengumpulan informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, internet, dan wawancara dengan ahli. Untuk yang kelima, menganalisis dan menginterpretasi data. Siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk memahami masalah lebih dalam. Untuk langkah-langkah yang keenam, mengembangkan solusi. Siswa merumuskan beberapa solusi yang mungkin berdasarkan analisis mereka dan mendiskusikan kelebihan dan kekurangan setiap solusi. Untuk langkah-langkah yang ketujuh, presentasi dan refleksi. Siswa dapat mempresentasikan solusi mereka kepada kelas atau audiens lain dan melakukan refleksi tentang proses pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi dan umpan balik. Guru memberikan umpan balik mengenai solusi yang diajukan dan proses yang telah dilakukan oleh siswa. Siswa juga melakukan evaluasi diri dan evaluasi antar rekan.
Yang berikutnya ada evaluasi dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Evaluasi dalam PBL melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, pembelajaran daring dan jarak jauh, yaitu menilai bagaimana siswa berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis selama proses pemecahan masalah. Yang kedua, hasil belajar, menilai kualitas solusi yang dihasilkan oleh siswa, termasuk relevansi, kreativitas, dan keefektifan solusi. Yang ketiga, keterampilan individu dan kelompok, menilai kontribusi individu dalam tim, kemampuan untuk bekerja sama, dan peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, yaitu refleksi, menilai sejauh mana siswa mampu merefleksikan pembelajaran mereka, mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka di masa depan. Yang kelima, ada presentasi, yang terakhir, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menyajikan solusi mereka secara jelas, logis, dan persuasif. Hal-hal yang berkaitan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Pertama, kolaborasi. Siswa bekerja dengan tim yang membantu mereka belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Pada komunikasi, siswa harus berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan masalah dan menyampaikan solusi mereka. Yang ketiga, ada keterampilan berpikir kritis. Siswa didorong untuk menganalisis masalah secara mendalam dan mengembangkan solusi yang inovatif. Yang keempat, ada penggunaan teknologi. Teknologi sering digunakan dalam PBL atau pembelajaran berbasis linik untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan menyajikan solusi. Selanjutnya, keterampilan abad 21. Keterampilan yang harus dimiliki peserta didik komunikasi. Komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Komunikasi menjadi hal yang sangatlah penting. Melalui komunikasi terdapat proses penyampaian ide atau gagasan secara lisan ataupun tulisan, sehingga menciptakan pemahaman. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah proses, bukan hasil. Untuk menghasilkan ide baru, dan ide itu merupakan gabungan dari ide-ide yang sebelumnya belum disatukan. Kolaborasi. Kolaborasi adalah kegiatan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya dalam mengerjakan suatu produk. Siswa perlu di pembelajaran bagaimana menghargai kekuatan dan kemampuan setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu sikap berpikir secara mendalam mengenai masalah-masalah yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Seseorang tidak dapat belajar dengan baik tanpa berpikir dengan baik. Pemikiran kritis berhubungan dengan pada kesuksesan karir, tapi juga untuk kesuksesan di pendidikan tinggi. Untuk sumber referensi, Al-Masjid A2000 Problem Based Learning. Ya, ini untuk sumber referensinya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Jairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.